Bupati Deddy Mulyadi kafir, musyrik, murtad. Saya kira sekarang masyarakat sudah cerdas. Masyarakat Jawa Barat dulu yang pernah dibombardir oleh Rizik Syihab pada saat memberikan kritik kepada Kang Deddy Mulyadi. Yang saya kira memberikan kritik kepada Kang Deddy Mulyadi itu bukan lagi kritik, tetapi sudah ada arah di mana membahayakan. Saat Rizik bin Syihab ngomong perang, kemudian nama-nama senjata tajam disebut oleh Rizik bin Syihab. Apakah pertanyaannya ya? Rizik bin Syihab ini ingin membun-bunkan DM dengan cara seperti itu. Ini dulu gila, parah banget, gila itu ya. Itu Rizik bin Syihab ulahnya ini dulu masalah patung itu, patung yang dibangun oleh KDM yang dianggap musyrik oleh beliau, padahal patung sebagai ekspresi kesenian. Kan kalau kita tarik dalam fikih misalnya, apa hukum membuat patung? Misalnya kafir, musyrik, haram. Alasannya kenapa? Kan al-hukmu yaduru ma'illatihi. Jadi kondisi hukum itu disesuaikan dengan kondisi lapangannya, kondisi orang mutakalimnya, ya mukallafnya. Orang yang kemudian membuat patung ini, jika patung itu tidak untuk disembah, atas dasar apa dikatakan haram? Atas dasar apa dikatakan musyrik? Kalau itu difungsikan bukan untuk disembah, tak lebih dari sekadar mengekspresikan kesenian atau menggambarkan perjalanan dari wilayah tertentu, ya, kecuali kalau patung itu untuk disembah, itu lain hal, kita sama sepakat haram dan bisa berkonsekuensi musyrik karena ada penyekutuan terhadap Allah. Dan saya kira kalau bicara musyrik tidak musyrik teman-teman ya, ini bukan persoalan patung. Kalau kita menyembah HP, kita seolah-olah bergantung pada HP, seolah-olah tidak ada HP tidak hidup, sehingga kita bergantung sangat dengan HP. Itu ada indikasi potensial musyrik, bahkan sampai menuhankan HP. Kita menuhankan orang yang kita anggap tokoh, kita taklid apa saja yang dikatakan kita ikuti, itu juga berpotensi kita menuhankannya. Hati-hati kalau kita bicara kemusyrikan. Ya, pada saat Isra Mi'raj, nah sekarang bulan Isra sudah masuk Sya'ban ya. Sekaligus ngaji teman-teman. Dulu Nabi Muhammad itu pulang dari Isra mendapatkan oleh-oleh selain sholat ya. Jadi sholat, Nabi Muhammad mendapatkan ampunan. Nabi Muhammad diberikan hadiah sholat dari Isra Mi'raj itu, dari Isra Mi'raj itu. Kemudian ini juga sekaligus tugas kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa ghufira lahu liman lam yusyrik billahi al-mukhimatu. Nah, ini oleh yang ketiga. Yang kedua itu khawatimus suratil Baqarah. Ya, pungkas-pungkas atau akhir-akhir surat Baqarah itu. Ya kan? Jadi itu adalah oleh-oleh yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang kemudian yang ketiga ini adalah tentang kemusyrikan memang. Ya. Wa ghufira liman lam yusyrik billahi al-mukhimatu. Ya. Yaitu berupa ampunan bagi seseorang yang tidak melakukan kemusyrikan. Apa ampunan tersebut? Terhadap dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar umat Nabi Muhammad itu bisa diampuni jika orang itu bertaubat secara sungguh-sungguh dan tidak melakukan kemusyrikan, teman-teman. Asalkan tidak musyrik saja umat. Jadi itu teman-teman ya, tadi memori penuh HP-nya ya, udah saya benahin nih. Rizik bin Syihab tuh. Coba kita lihat dulu bagaimana kemudian Rizik bin Syihab nih ngata-ngatain KDM nih ya. Bagaimana tanggapan KDM juga nanti setelah itu kita akan reaction teman-teman. Silakan. Jokowi aja saya sebut apalagi Deddy. Betul. Betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Bungal poe urang nyaritakeun sia kafir, sia musyrik, sia itu, sia ieu. Nu nugaran gunung diantep, nu nyairan sagara diantep, nu ngangalangkatan pasir diantep, urang parbut paham di beradil alam beak sia dicarakotan ku batur, maneh mah garut teh parbut paham. Angus-angus ini salahkeun, sini kafirkeun, sini musyrikeun, surga sida nu manehna. Kamu naik pemilu musyrik jeung kafir teh keluar.
Sekarang, Habib Rizik Syihab mengata-ngatai pribumi sebagai monyet. Pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet. Pada ceramahnya tanggal 29 Maret 2025, Habib Rizik Syihab mengatakan, "Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet." Pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Melihat konteksnya dan dari cover videonya sangatlah jelas bahwa yang dimaksud Habib Rizik Syihab sebagai monyet, ormas monyet, dan laskar monyet adalah PWILS, Laskar Mataram, Alap-Alap Mataram, Laskar Raja Wali Nusantara, dan beragam ormas dan laskar pribumi lainnya. Dengan demikian, Habib Rizik Syihab sama saja mengatakan bahwa pribumi adalah monyet. Ini adalah penghinaan dan pelecehan terhadap pribumi Nusantara. Mengata-ngatai pribumi sebagai monyet merupakan kelanjutan dari rentetan pelecehan rasisme sebelumnya yang berlangsung sejak lama yang dilakukan klan Habib Alwi terhadap pribumi Nusantara. Seperti satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Pribumi seperti celengan Semar, sedangkan Habib adalah impor, limited edition. Zat Habib berbeda dengan zat non-Habib atau pribumi, karenanya Habib lebih mulia daripada pribumi. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak merdeka. Kalau tidak ada Habib, leluhur Nusantara masih menyembah pohon dan batu. Dan lain sebagainya bisa dengan mudah ditemukan di YouTube. Rasisme klan Habib Alwi kepada pribumi Nusantara juga diadres dan diungkap oleh Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Hukum, dan Guru Besar Emeritus Universitas Pertahanan, Ketua Umum Keluarga Besar Warga Jaya Indonesia, Bapak A.M. Hendro Priyono. Dalam tulisannya berjudul Indonesia untuk Indonesia, terbit tanggal 10 Januari 2024 yang lalu, beliau menyatakan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis telah disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat Arab untuk melakukan tindakan-tindakan yang rasis terhadap kaum pribumi bangsa Indonesia. Di antaranya yang fenomenal adalah pernyataan secara terbuka bahwa belajar dari seorang Habib yang bodoh lebih baik daripada belajar dari 70 orang kiai yang alim. Tentang rasisme klan Habib Alwi kepada pribumi, pada paragraf yang lain beliau juga menyatakan keinginan tersebut terkait dengan waktu kehadiran para Habib Arab yang berperilaku rasis di zaman ini, yang merendahkan martabat para kiai sebagai pemimpin umat Islam pribumi sejak zaman Wali Songo abad ke-14. Sudah mulai nampak reaksi dari segolongan masyarakat pribumi terhadap kelakuan para oknum Habib tersebut yang dirasakan telah sangat merendahkan harkat bangsa. Jika rasisme para oknum kaum Arab di Indonesia ini merupakan suatu tesis sosial, maka dalam teori dialektika Hegel akan terjadi antitesisnya berupa rasialisme kaum pribumi yang berbahaya bagi persatuan nasional. Persatuan Indonesia akan menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Dari ungkapan Bapak A.M. Hendro Priyono itu, orang-orang tahu bahwa yang melakukan tindakan rasisme terlebih dahulu adalah klan Habib Alwi kepada pribumi Nusantara. Dan sekarang, sebagaimana yang juga diungkapkan beliau, sudah mulai nampak reaksi dari segolongan masyarakat pribumi terhadap kelakuan para oknum Habib tersebut yang dirasakan telah sangat merendahkan harkat bangsa. Dalam pada itu, mari kita lihat kronologisnya mengenai ungkapan monyet baik yang diungkapkan oleh Gus Fuad dan Habib Rizik Syihab. Sebelumnya, upaya pencalonan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional diejek oleh Gus Fuad sebagai monyet. Istilah monyet itu sudah diklarifikasi oleh Gus Fuad bahwa maksudnya pada upaya pensiasatan kelompok yang memaksakan diri menjadikan pahlawan orang yang tidak memenuhi syarat. Habib Rizik Syihab ini jelas mengatakan monyet pada pribumi. Disinilah kita bisa semakin melihat dengan lebih terang benderang akhlak klan Habib Alwi dan Al-Khairat kepada pribumi seperti apa. Bahwa bagi mereka kalau leluhur pribumi dan pribumi Nusantara pantas-pantas saja dihina-hina oleh klan Habib Alwi. Sedangkan kalau golongan mereka yang diejek oleh pribumi mereka marah tak terima.
Ketika upaya pencalonan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional diejek oleh Gus Fuad sebagai monyet, klan Habib Balwi dan Al-Khairat marah tak terima. Sedemikian besar reaksinya sampai menginstruksikan pergerakan perlawanan yang terstruktur dan sistematis. Bahkan Ketua MPR RI Archandra Muhammad Akbar Supratman ikut-ikutan. Bahkan dilaporkan ke polisi dan menuntut polisi menindak dengan cepat. Sekarang, Habib Rizik Syihab mengata-ngatai pribumi sebagai monyet. Pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet. Lihatlah bagaimana reaksi klan Habib Balwi dan Al-Khairat. Mereka tidak bereaksi sama sekali sebagaimana ketika leluhur mereka dikait-kaitkan dengan monyet. Ketika pribumi dikatai sebagai monyet, klan Habib Balwi dan Al-Khairat mingkem, diam, membisu 1000 bahasa. Jadi, kalau pribumi dikatai monyet oleh Habib Rizik Syihab dan penghinaan-penghinaan rasis lainnya yang dilakukan oleh klan Habib Balwi kepada pribumi selama ini, bagi klan Habib Balwi dan Al-Khairat, yang begitu itu boleh dilakukan. Kalau klan Habib Balwi dan Al-Khairat menjawab sama-sama tidak boleh. Kalau klan Habib Balwi dan terutama Al-Khairat memang fair dan jiwanya memang Indonesia, seharusnya mereka juga akan menuntut Habib Rizik Syihab meminta maaf dalam waktu 1 kali 24 jam. Sebagaimana mereka menuntut Gus Fuad meminta maaf. Gus Fuad sudah melakukannya dan mengklarifikasi tentang ungkapan monyet. Sekarang, Habib Rizik Syihab dengan jelas mengatai pribumi sebagai monyet. Silakan klan Habib Balwi dan Al-Khairat menuntut Habib Rizik Syihab meminta maaf. Jika tidak, maka sudah sangat jelas dan semakin jelas bahwa klan Habib Balwi dan Al-Khairat adalah segerombolan imigran Yaman yang di hatinya memiliki penyakit hati berupa kebencian kepada pribumi Nusantara. Oke, sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik. Anda bisa tersinggung karena saya katanya menyinggung wayang, menista wayang. Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, siap kurang tengamek. Nah, yang disebut menistakan itu apa? Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Dukung terus KDM dengan subscribe dan like. Kenapa saya menyerang Habib Rizik? Karena Pak Habib Rizik itu, beliau adalah pelopor dari perpecahan di NU. NU tuh nggak pernah pecah sejak ada Pak Habib Rizik. Banser sama FPI itu dua-duanya NU, berantem gontok-gontokan, berdarah-darah, ada yang meninggal konon katanya, itu tuh sejak Pak Habib Rizik. Nah, kenapa Pak Habib Rizik bisa sampai melakukan hal yang seperti itu? Karena dipuja sebagai Habib, yang tidak bisa salah, yang hampir selalu benar. Nah, itulah yang kita kritik. Beliau itu adem ayem ketika disebut sebagai imam besar. Imam Syafi'i aja batasnya imam. Ini imam besar. Imam besar. Jadi itu luar biasa klaimnya itu gitu. Kan banyak yang tanya kenapa sih Pak Guru ya kok ngajar Habib Balawi terus gitu ya, sebahaya apa mereka itu gitu kan, banyak ya pertanyaan kayak gitu. Nah kalau di compare dengan aliran-alirannya dituduh sesat tadi itu gimana Pak Guru? Saya tuh tidak menyerang Balawi, saya tuh menyerang oknum Balawi. Jadi maksudnya kalau ada dari, kan Balawi itu klannya. Kalau misalkan saya menyerang mereka, ya berarti saya tuh rasis. Tapi saya tidak pernah menyerang Ibu Najwa Shihab, misalkan, tidak pernah menyerang Habib Ja'far. Saya nggak pernah serang mereka. Yang namanya Asegaf yang jadi pengacara itu, saya nggak berani serang mereka. Saya itu menyerang pihak-pihak yang menyalahgunakan silsilah nasab mereka dan mengklaim bahwa mereka itu memiliki otoritas ilahiyah. Ya itu yang saya serang. Dan serangan itu bukan hanya saya ajukan kepada Balawi. Saya serang orang-orang NU, orang-orang Wahabi dengan cara yang sama. Barusan saya bikin video itu juga saya menyerang dalam tanda kutip orang-orang Wahabi, kalau Wahabi yang dimaksud itu menggunakan otoritasnya untuk menghakimi pihak lain. Nah, Habib yang terakhir saya serang itu sebenarnya adalah Habib Rizik.
Kenapa saya menyerang Habib Rizik? Karena Pak Habib Rizik itu, beliau adalah pelopor dari perpecahan di NU. Betul tidak? NU tuh nggak pernah pecah sejak ada Pak Habib Rizik. Banser sama FPI itu dua-duanya NU, berantem gontok-gontokan, berdarah-darah, ada yang meninggal konon katanya, itu tuh sejak Pak Habib Rizik. Nah, kenapa Pak Habib Rizik bisa sampai melakukan hal yang seperti itu? Karena dipuja sebagai Habib, yang tidak bisa salah, yang hampir selalu benar. Nah, itulah yang kita kritik. Beliau itu adem ayem ketika disebut sebagai imam besar. Imam Syafi'i aja batasnya imam. Ini imam besar. Imam besar. Jadi itu luar biasa klaimnya itu gitu. Nah, yang saya kritik itu kalau misalkan mereka tidak lagi begitu, ya sudah. Saya juga punya banyak teman-teman dari Ba'alawi dan sampai sekarang juga kontak gitu. Ya gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah mereka yang mengklaim memiliki otoritas ilahiyah, mereka yang merusak agama dari dalam, mereka yang nyari cewek seenaknya, kemudian kamu harus mau sama saya karena saya keturunan Nabi. Itu merusak Islam, menghancurkan Islam dan menistakan Islam. MUI tidak mau menindak itu. PBNU tidak mau menindak itu. Karena apa? Kalau sejenis, ya mereka nggak ngapa-ngapain. Bahkan melakukan penistaan yang luar biasa sekalipun. Jadi kalau misalkan gini, Akang ngaku Muslim, sok ngaku Muslim, kemudian sebut bahwa Tuhan saya adalah Panji Gumilang, Akang bisa dituntut penistaan agama. Tapi ketika Habib melakukan itu, tidak pernah ada tindakan. Oh iya. Rasul saya misalnya gitu ya. Ya, Habib itu kan ngaku pas ditanya man robuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habib Abdullah apa gitu. Dia jawab begitu. Dengan tegas. Jadi itu udah menyalahi sendi-sendi Islam yang paling dasar. Tapi mereka melakukan itu. Gak jadi masalah. Karena apa? Karena satu kubu, satu kolam. Itu menjadi parameter Guru Gembul mengatakan bahwa terjadi pemurtadan massal Habib, oknum-oknum Habib. Secara literal ya, kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Habib, itu udah murtad. Silakan bantah pernyataan saya kalau misalkan mau. Kalau murtad gimana? Ya nggak apa-apa. Banyak orang yang murtad juga ya nggak apa-apa gitu. Saya ada teman saya yang murtad, ya nggak apa-apa. Asal jangan ngaku bahwa yang murtad itu kemudian mengatasnamakan Islam. Saya cucu Nabi, keturunan Nabi, berjuang demi Islam. Lah kalau udah murtad aja bilang nggak apa-apa. Kita temenan kok, biasa gitu. Asal identitasnya jelas gitu. Identitasnya itu pasti. Besok syahadat lagi gitu. Ya misalkan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Enggak. Tapi yang soal istrinya, temennya diminta, terus kemudian itu banyak. Itu beneran. Habib misalkan datang, ya temenan, oh istri kamu cantik, bisa nggak buat saya? Itu udah jadi sebuah kebiasaan yang lumrah di antara para habaib itu. Jadi mereka ada yang minta cewek, ada yang minta duit. Jadi, aduh, kasihlah, saya lagi butuh uang 10 juta, nanti kan Anda akan masuk surga. Gitu, itu jualannya tuh kayak gitu. Nah, itu yang saya serang, dan itu bukan hanya terhadap Habib, saya juga misalkan nyerang gus-gusan. Ada gus ini, gus itu yang, ada gus yang, maaf ya, ODGJ, rambutnya merah kuning hijau, kemana-mana cuman pakai kolor doang. Kemudian dia tetangganya Pak Dodi itu konser sampai bikin panggung segala rupa, genjreng apa. Lalu hanya gara-gara dia anak dari kiai, dia disebut bahwa itu karomah, bahwa majdub, wali. Iya. Ya kalau ODGJ aja, hanya gara-gara dia keturunan kiai kok langsung diperlakukan seperti itu. Nah, serangan saya tuh pada itu juga. Jadi maksud saya nggak nyerang Habib dalam konteks dia Habib, atau Habib dalam dia Ba'alawi. Enggak, saya nggak akan mengkritik sama sekali Ba'alawi. Saya mengkritik, menghujat orang-orang yang menistakan Ba'alawi, orang-orang yang menistakan Islam, tapi mengatasnamakan Islam. Tapi itu Pak Guru itu menjadi yang paling berani mengawali deh ya, kritik Gus, kritik Habib Lutfi sampai sedemikian
Wah, itu zaman dulu belum ada kan cerita-cerita orang berani mengkritisi model-model kayak Iya, sekarang alhamdulillah udah ada hasilnya ya, udah banyak gitu. Dan banyak juga akhirnya konten-konten kreator maksudnya yang hasilnya apa? AdSense alhamdulillah. Maksudnya hasilnya itu adalah hasil saya dalam hal ini tuh merasa bangga di satu sisi, tetapi merasa tanggung jawab saya itu menjadi lebih besar karena banyak konten-konten saya itu yang menjadi konten nasional. Jadi misalkan ketika saya ngomong pertama kali Pak KDM itu adalah Pak Jokowi kedua, yang saya juga sampaikan di podcast ini, itu kan media-media besar juga mulai membawa isu itu. Ketika saya bahas Habib, itu juga media-media membahas itu. Ketika saya pertama kali mempopulerkan betapa meresahkannya ormas, itu sampai sekarang juga akhirnya menjadi keluhan. Nah, tapi ya itu akhirnya jadi beban. Pada titik tertentu saya ngomong begini, orang-orang jadi juga membahas itu. Nah, ya jadi, tapi ya itu, ini adalah bagian dari beban moral, dan kita tuh memang harus bergerak di situ karena nggak ada. Misalkan kritik saya terhadap pesantren. Nah, ini kritik terhadap pesantren juga sekarang cukup mengemuka, dan jumlah santri di seluruh Indonesia turun dari tahun ke tahun. Oke ya, itu adalah beberapa hal yang teman-teman perlu pelajari tentang Rizik bin Syihab ini. Bahwa dulu memang dari nggak tahu dari kapan lah, suka begitu Rizik bin Syihab orangnya ya. Aduh, padahal orang seperti Rizik bin Syihab ini adalah orang yang memang ya nggak tahu secara fikih kita apakah bisa diajak diskusi gitu. Orang kayak kiai-kiai Nusantara lah yang alim gitu, saya nggak tahu ya. Orang kayak Rizik bin Syihab ini nggak ngerti saya kenapa dia tuh banyak yang ngikutin. Padahal secara kalimat belum tentu Rizik bin Syihab itu orang alim, ya. Parah itu. Ngomong Kang Deddy musik dan semacamnya, aduh parah. Yang saya kira ini keterlaluan, sangat-sangat keterlaluan teman-teman. Khususnya bagi masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat. Dulu Rizik juga pernah ngomong campur racun. Padahal itu produk kebudayaan. Dulu Rizik ngomong gitu bebas, sekarang mana? Oke, barangkali itu teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan lah. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.